Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para masyayikh, para sesepuh, para kiai, para habaib, para ibu nyai, wabil khusus yang kami memuliakan pengasuh Pondok Pesantren Taman Sari, Ibu Nyai Hajah Zakiyah Hashim. Yang kami muliakan Ibu Nyai Hajah Masfufah, Ibu Nyai Hajah Mufarrahah, Ibu Nyai Hajah Amirah, Ibu Nyai Hajah Aisyah, Ning Rahmatin, Ning Nurdiana, Ning Nurul Imamah, dan Bu Nyai serta Nawaning, juga serta seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah. Dan yang kami muliakan Mbak Tus tadi katanya kalau kenalan moderator kita. Saya itu dengerin beliau dari tadi, rasa-rasanya kayak masuk itu loh, tayangan RCTI, Setajam Silet itu loh. Saking semangatnya, Masya Allah. Ini perlu kita tiru semangatnya. Tepuk tangan buat Mbak Tus. Masya Allah. Rasa-rasanya kayak pingin diakhiri dengan kata-kata setajam silet. Saking sangatnya ini dibikin majelis santai saja, nggih. Jadi biar nggak terlalu serius gitu loh. Majelisnya santai saja. Bismillah. Dan juga yang saya salut, Mbak Tus tadi bisa hafal biografinya. Biasanya orang kalau baca kurikulum vitae itu kan baca, ini hafalan di luar kepala. Masya Allah, Alhamdulillah. Tema kita kali ini memang diawali dengan rindu. Rindu, begitu ya? Melalui bimbingan, melalui bakti kepada guru dan pesantren. Tapi teman-teman, biasanya anak-anak muda ini kalau dibilang rindu, dibilang cinta, langsung senyum. Langsung. Tapi saya paham 100% rindu yang kalian maksud bukan buat pesantren dan guru. Cinta yang kalian maksud bukan buat pesantren dan guru. Tapi yang kalian maksud buat dia yang ada di sana. Maka teman-teman sekalian, untuk mengawali apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, insya Allah saya ingin bahas sedikit mengenai tentang bagaimana keharusan seorang santri. Kita akan awali dengan kalau sedang dalam kondisi mencari ilmu, ingat apa yang didahulukan oleh para guru-guru kita. Termasuk saya mengutip dawuh dari Syekh Yusri, beliau sering mendengungkan ini, Rokiz ala ma anta alaih. Fokuslah terhadap apa yang sedang kalian kerjakan saat ini. Kalau sekarang waktunya ngaji, ayo fokus ngaji. Jangan fokus yang lainnya. Yang lainnya ditinggal nih. Yang bikin tidak fokus harus ditinggal. Termasuk salah satu tips yang disampaikan oleh para ulama bagi para pencari ilmu. Pertama, para ulama itu menyuruh pencari ilmu ini supaya menata hati. Ini insya Allah semuanya sudah biasa dengan ungkapan demikian. Menata hati, dibersihkan hatinya. Didauhkan oleh Al-Imam Maki Nasr dalam kitabnya. Beliau mengungkapkan termasuk dari menata hati itu menghilangkan segala hal yang membuat kita tidak fokus mengaji. Jadi kalau semisal yang bikin gak fokus itu laki-laki, maka harus diputuskan. Kalau yang bikin gak fokus itu handphone, maka harus ditinggalkan. Insya Alhamdulillah ya. Di pondok boleh gak bawa HP? Gak boleh, Alhamdulillah. Tandanya supaya fokus ngajinya. Betul memang. Kalau di pondok boleh bawa HP, saya jamin teman-teman tidak akan fokus mengaji, tapi fokus sama HP.
Karena dengan berbagai macam yang ada di dalam HP ini membuat kita tidak fokus untuk mengaji. Itu penting teman-teman. Apa saja yang membuat kita tidak fokus mengaji ditinggalkan. Termasuk yang paling berat biasanya kalau di pondok keharusan nggak bawa HP. Seringnya itu adalah tidak fokus mengaji karena kepikiran dengan orang tua yang di rumah. Betul? Padahal orang tuanya di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya di rumah sehat. Ya di rumah alhamdulillah nggak ngapa-ngapain, nggak ada musibah, nggak ada apa-apa. Tapi tetap dipikir sama yang di pondok. Nah ini maka teman-teman kalau di pondok usahakan jangan sering-sering mikir yang ada di rumah. Nggak sering-sering mikir ya. Bukan berarti kita tidak mendoakan. Kalau mendoakan wajib hukumnya. Santri itu harus ingat. Apa ini? Harus ingat kewajiban seorang santri itu selain dia belajar, wajib untuk mendoakan guru dan orang tua. Tidak boleh ditinggal setelah sholat. Tidak boleh ditinggal. Termasuk min asbabi jalbil rizki, sebab rizkinya seseorang itu bisa banyak ya, bisa menarik rizki, termasuk salah satunya adalah dengan mendoakan kedua orang tua. Kalau di pondok mendoakan kedua orang tua didoakan dengan Allahumma gfirli dzunubi, mendoakan kedua orang tua. Wal walidayya, dibacakan Fatihah, dikirimin Fatihah. Supaya apa? Supaya rezeki kita lancar. Rezeki kan enggak melulu materi. Ini bahasa Indonesia paham enggak sih ya? Paham ya? Kadang kan orang Madura itu ada dua tipe. Ada yang faham ocak bahasa, ada yang enggak faham bahasa. Bisanya Madura tok, ada yang bisa Maduranya tok, enggak paham bahasa Indonesia. Enggak ada, paham ge? Kalau bahasa Jawa? Hah? Kalau bahasa Jawa enggak bisa blas, enggak paham blas. Ya sudah bahasa Indonesia saja. Dari tadi bahasa Indonesia saya. Enggak campur kan tadi? Oh iya, alhamdulillah. Saya biasanya keceplosan bahasa Jawa soalnya. Saya usahakan masih tidak keceplosan. Tadi lagi bahas apa ya tadi? Rezeki tidak melulu soal materi. Jadi kadang-kadang rezeki itu bisa jadi karena kita dapat rezeki dari Allah, belajarnya mudah. Kalau di pondok kiriman sudah, rezeki yang kita harapkan sehat. Rezeki yang kita harapkan, rezeki yang paling besar jelas iman Islam. Sehat, ya. Sregep, paham sregep? Apa orang Madura kalau bilang sregep? Bukan sregep kan? Rajin itu apa bahasa Maduranya? Rajin. Cakang. Oh iya cakang. Oh iya cakang. Dari tadi ditanya, diem aja. Ya cakang. Itu rezeki bagi seorang santri. Maka kadang-kadang teman-teman kalau di pondok datang malesnya, di pondok datang ngantuannya, di pondok datang nakalnya, ini perlu untuk cari obatnya. Jangan dibiarin. Di pondok males, biarin ah. Yang penting di pondok barokah. Ada kebiasaan santri yang menurut saya kurang terlalu baik. Kenapa? Justru karena santri itu sangat percaya barokah, ndak mau ngaji, bilangnya yang penting dapat
barokah. Betul? Sering kan kayak gini, nggih? Udah, kamu di pondok tidur aja ndak apa-apa, dapat barokah. Ini perlu untuk kita koreksi, teman-teman. Sebelum kita masuk ke bagaimana bakti kita kepada pesantren, ini menurut saya juga termasuk bakti seorang santri kepada pesantren. Teman-teman, al-khidmah jangan diartikan hanya mbak-mbak dalam. Mbak-mbak dalam tuh di sini apa? Rancam masuk, ancam masuk, kabulah. Apa tadi kencem masuk? Kancah masuk. Mbak dalam itu namanya kancah masuk. Oh, kancah masuk. Saya baru paham, ya. Oh, masuk dalam. Maka di bahasa Madura kan kancah masuk. Dalamnya mana? Kancah masuk dalam. Nggak ada ya. Karena beda bahasa sama bahasa Jawa, teman-teman. Makanya saya baru paham ini. Saya juga kalau di mana ya? Saya dulu pernah mondok di Madura tapi tidak ada istilah mbak dalam memang. Karena semua yang mondok di sana secara otomatis jadi kebulah, jadi kancah masuk secara otomatis. Tidak ada namanya mbak yang pondok santri pondok tidak ada. Semuanya jadi kancah masuk seperti itu. Jangan diartikan khidmah bagi seorang santri itu hanya sebatas yang kancah masuk, yang khidmah kepada kiai tok yang di dalam. Jangan. Teman-teman perlu pahami arti khidmah sesungguhnya. Al-khidmah berarti tandanya kita mengabdi. Kalau kita bahasakan secara arti yang daripada khidmah, kita mengabdi. Kita mengabdi, kita melayani. Namanya khidmah, artinya ya. Maka yang dimaksud lebih luas lagi dari khidmah ini, kita melakukan suatu hal yang membuat kiai bahagia, namanya adalah khidmah. Kalau kita sregep, kalau kita ikut peraturan, kalau kita tidak melanggar, ini kita niati dalam rangka kita berkhidmah, kita ingin membahagiakan kiai, namanya adalah khidmah. Sama. Bukan berarti khidmah itu harus yang pakai pekerjaan berat, nyapu-nyapu berarti khidmah. Oh, kalau belajar bukan khidmah. Enggak. Belajar bisa juga bermakna khidmah. Jangan kemudian kita remehkan. Oh, apa sih kok khidmah? Khidmah kalau kita lihat dari kalamnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mendawuhkan sabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu biridhal masyayikh wa barakatuhu bil khidmah. Ini kalau kita pretelin ya, paham pretelin enggak? Kita perinci, kita kupas satu-satu. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau mau ilmunya lekat, dapat ilmu, caranya cuman satu, dengan dipelajari, dengan mudzakarah, dipelajari. Maka teman-teman jangan dibolak-balik. Saya mau khidmah supaya dapat ilmu, tidak bisa. Orang khidmah itu nanti posisinya nomor 3. Wa barakatuhu bil khidmah. Kalau mau dapat ilmu bil mudzakarah. Karena sabatul ilmi bil mudzakarah. Ini mungkin saya memberikan semangat untuk teman-teman yang sudah jadi pengurus, yang sudah yang jadi kancah masuk ya. Bener ya? Ya, yang jadi kancah masuk itu ya. Ini saya memberikan semangat. Kadang-kadang kalau kita banyak tugas, akhirnya kesempatan kita untuk mengaji semakin sedikit.
Tapi bukan berarti kemudian dengan demikian kita sudah nggak usah ngaji aja sekalian, saya khidmah aja. Jangan. Apalagi kalau memang masih kancah masuk, biasanya itu masih taraf sekolah biasanya. Kelasnya masih kelas-kelas belajar. Kalau pengurus kan biasanya sudah selesai belajarnya baru khidmah. Nah kalau masih kancah masuk biasanya kan masih belajar. Maka usahakan untuk betul-betul disempat-sempatkan ngaji. Disempat-sempatkan untuk belajar. Sedikit-sedikit harus punya waktu untuk belajar. Karena kita mau dapat ilmu harus dengan belajar. Tidak bisa orang kok tidur-tidur pingin jadi orang pintar. Tidak bisa. Orang kalau mau faham ilmu, mau faham bagaimana itu ngaji, ya harus belajar, harus berusaha, harus cakang, harus melawan malas itu harus. Niki penting ya, karena sering, saya manggil mbak atau ibu, panjenengan di sini jadi ibu guru kan, enggak ibu saja, atau ustazah, biasanya panggilannya ibu kan, mbak bisa, iya. Nih, mbak atau ibu-ibu aja ya? Ibu. Jadi bingung sama panggilannya. Iya, lebih tua dari saya, panjenengan. Iya, makanya manggilnya, lu jangan ngobrol kita. Kok jadi ngobrol kita? Ibu aja ya. Iya, jadi banyak bu. Oh, nggak enak ya? Mbak aja ya. Jadi banyak mbak terus. Kalau di pondok itu, mbak-mbak itu memang begitu. Fokus khidmah, lupa ngaji. Ada yang fokus ngaji lupa khidmah. Lah ini kita harus seimbangkan teman-teman. Karena mau dapat semuanya itu perlu semuanya. Sabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu biridha syekh wa barakatuhu bil khidmah. Orang mau ngaji terus, ilmunya ndak manfaat, mau nggak? Ilmu nggak manfaat, nggak bisa diamalin. Ilmu ndak manfaat, ndak ada efek baiknya. Ilmu ndak manfaat, tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena al-ilmu an-nafi', ilmu yang manfaat itu sejatinya adalah khasyah. Khasyah, takut kepada Allah. Kok dia semakin ngaji, semakin mondok, semakin lama belajarnya, tapi tidak ada efek hatinya semakin takut kepada Allah, justru malah merasa semakin jauh kepada Allah, dari Allah, maka yang ini ditakutkan berarti ilmunya tidak manfaat. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Sama. Jadi man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Orang kalau tambah ilmunya tapi kok hidayahnya ndak nambah, kok takwanya ndak nambah, maka lam yazdad minallah illa bu'da. Dia hanya bertambah semakin jauh kepada Allah. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Siapa mau di sini dapat ilmu tapi tidak berkah ilmunya? Mau? Ilmu kalau tidak berkah, sebanyak apapun ilmunya tidak akan bisa dirasakan kebaikannya. Karena berkah itu kalau kita kupas dari lafaz barokah, artinya adalah ziyadatul khair. Barokah itu, berkah itu tambah-tambah kebaikannya. Kalau nambah ilmunya tapi nggak tambah-tambah kebaikannya, maka teman-teman perlu waspada. Harus kita usahakan ketiga-tiganya. Ilmunya dapat, juga manfaat. Maka manfaatnya kita usahakan dengan mendapatkan ridho guru. Ridho guru. Ya, karena ridho Allah fi ridho syekh. Ridho Allah itu ada pada ridho guru. Kadang ini teman-teman, banyak yang masih kurang diperhatikan santri itu masalah ini. Udah tidak
terlalu memperhatikan hal ini membuat guru saya senang atau tidak. Padahal kalau mau jadi santri, pertama yang disiapkan itu adalah siap untuk manut sama guru, siap untuk sam'an wa ta'atan kepada guru. Saya ceritain, ini sebenarnya cerita yang sudah masyhur di antara kalangan para santri. Tapi tidak apa-apa, saya ingin cerita. Barangkali teman-teman di sini sebagian ada yang belum tahu. Cerita yang sering kita kupas untuk dijadikan pelajaran sebagai seorang santri adalah bagaimana proses mondoknya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Proses mondoknya gimana? Sama Allah, awalnya begini. Nabi Musa itu awalnya mengaku bahwa dirinya itu orang yang paling alim sudah. Ketika ditanya siapa yang paling alim, saya. Karena saya nggak ngerti siapa ada orang yang lebih alim daripada saya. Nabi Musa merasa yang sudah paling alim. Akhirnya sama Allah diberitahu bahwa di muka bumi ini ada yang lebih alim daripada kamu. Kamu harus berguru kepadanya. Nah, akhirnya dia suruh oleh Allah untuk berguru. Diberitahu untuk berguru kepada orang-orang yang demikian, nanti kamu bisa menemukan orang ini di sinilah. Diberi ciri-ciri demikian. Singkat cerita, Nabi Musa sudah ketemu dengan Nabi Khidir. Akhirnya matur sama Nabi Khidir. Nabi Khidir, saya minta diajarin. Saya minta untuk bisa ngaji kepada panjenengan. Hal tu'allimani mimma 'allimta rusyda, ayatnya itu Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir untuk supaya diajarkan ilmunya Nabi Khidir. Terus jawabnya Nabi Khidir, tidak bisa, kamu tidak akan bisa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu tidak bisa, soalnya nanti kamu tidak akan sabar, kata Nabi Khidir. Sabar bisa Nabi Khidir, saya bisa sabar, kata Nabi Musa. Terus akhirnya Nabi Khidir memberikan satu syarat. Sebelum mondok memberikan satu syarat. Syaratnya, jangan bertanya sebelum saya kasih tahu alasannya. Sebelum saya kasih tahu jangan nanya. Alasannya simpel ya. Jangan nanya sebelum saya kasih tahu. Jalan sudah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Masuk naik perahu. Perahu lagi bagus-bagusnya, dinaikin malah dilubangin sama Nabi Khidir. Langsung Nabi Musa nanya, "Loh, Kenapa panjenengan lubangin? Nanti akhorok tahal, kenapa panjenengan lubangin? Nanti yang naik tenggelam." Kan kata Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabr. Kamu enggak bisa sabar, bareng dengan saya enggak bisa sabar. Akhirnya, oh ya maaf Nabi Musa, saya lupa. Jalan lagi. Nabi Musa dan Nabi Khidir turun dari perahu yang sudah dilubangin tadi. Ketemu dengan anak kecil lagi main sama teman-temannya. Sama Nabi Khidir diambil satu anak, terus dibunuh. Benar-benar dibunuh saat itu juga sama Nabi Khidir. Nabi Musa melihat peristiwa itu langsung, aqatalta nafsan zakiyah. Kok panjenengan membunuh manusia yang masih suci, belum punya dosa? Nah, nanya lah lagi. Akhirnya Nabi Khidir bilang, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Sudah dibilangin jangan kebanyakan nanya, tetap aja nanya kan. Akhirnya jalan lagi. Masuk melewati suatu perkampungan. Nabi Musa sama Nabi Khidir ini lapar. Haus, lapar. Pada waktu itu minta makanan, tidak ada orang yang beri, saking semuanya di daerah itu pelit semua, perkampungan pelit. Terus
Nabi Khidir nemu ada rumah yang roboh, mau roboh. Akhirnya sama Nabi Khidir dibenahin. Akhirnya Nabi Musa punya pemikiran begini, oh Nabi Khidir, kenapa kok kamu benahin? Kamu pingin minta upah ya? Supaya habis benahin kamu minta upah. Lah ini, akhirnya ini yang membuat Nabi Khidir bilang kepada Nabi Musa, hadza firaqu baini wa bainik. Udah ini nggak bisa, kita udah waktunya pisah. Kamu nggak bisa ikut peraturan, kamu nggak mau ikut peraturan, boyong saja. Maka santri pertama kali kalau mau mondok dapat ilmu manfaat, pertama syaratnya harus taat, mengikuti peraturan. Iya. Nggak banyak nanya, kenapa sih kok di pondok nggak boleh pakai gamis? Semisal, ada peraturan begitu nggak? Di sini boleh pakai gamis? Boleh nggak? Boleh. Kalau di Lirboyo sebagian ada yang nggak boleh pakai gamis. Kadang-kadang kan kalau santri yang nggak paham begini, kenapa sih di pondok nggak boleh pakai gamis? Kan bajunya muslimah juga, nggak usah banyak nanya. Kalau mau mondok, ya sudah peraturannya demikian. Kamu harus ikut sepenuhnya. Ada lagi peraturan, semisal pulang, pulang wajib dijemput oleh wali. Masih nego. Kalau yang jemput kakak ipar laki-laki, boleh enggak? Boleh enggak? Mahram dah? Ipar laki-laki mahram dah? Tidak. Berarti kira-kira kalau enggak mahram boleh enggak? Enggak boleh. Karena tidak bisa jadi wali, bukan mahram yang jemput. Banyak kalau dari awal mondoknya itu niatnya belum betul-betul, seringkali terhalang dalam hal tidak mau taat 100% kepada pondok. Maka teman-teman, ayo pertama kita niatkan, kalau mengikuti peraturan, kalau dibilangin sama guru, yang manut, yang ikut, jangan mengecewakan guru. Kalau bisa buat guru itu bahagia. Supaya apa? Supaya ilmunya manfaat, sama ilmunya berkah. Berkahnya itu dengan khidmah. Barakatuhu bil khidmah. Berkah ilmunya. Jadi kalau teman-teman bisa difahami, ilmunya sudah ada tapi berkah. Caranya dengan khidmah. Bukan gak ada ilmunya kemudian pingin berkah. Yang berkah apa? Konsep pemikirannya nih loh, barokatul ilmi bil khidmah. Jadi khidmah itu biar cara supaya ilmu yang kita dapat ini meskipun sedikit tapi berkah. Ilmu itu teman-teman, kalau berkah, meskipun teman-teman cuma punya ilmu sedikit, rasanya jadi banyak. Cukup untuk semua-muanya, cukup untuk jadi bekal seumur hidup, meskipun ilmunya cuma sedikit. Tapi syaratnya harus ngaji, harus punya dulu. Karena ini makanya barokatul ilmi bil khidmah. Tambahnya ilmu, kebaikan dari ilmu yang sudah kita punya dengan khidmah. Jangan dirubah pemikirannya. Saya pingin berkah tapi tidak mau ngaji. Apa yang mau berkembang? Kebaikan dari apa yang mau berkembang? Begitu. Dawuhnya kan ilmu bisa berkembang kebaikannya dengan khidmah. Maka harus ada ngajinya dulu tetap nih. Harus ada ngajinya dulu. Jadi biar tidak gampang-gampang punya perasaan yang penting saya dapat berkah tapi tidak mau ngaji. Itu penting ya. Kemudian kita wujudkan khidmah itu dengan apa saja. Nah ini saya perlu untuk menyampaikan hal ini. Khidmatus syuyuh kurbatun azimah wa manqabatun jasimah. Disebutkan oleh sebagian ulama demikian, bahwa kita khidmah kepada guru ini termasuk suatu ibadah. Suatu ibadah yang agung, suatu amal kebaikan yang besar sekali manfaatnya.
Nah, khidmah itu yang butuh bukan guru, tapi yang butuh adalah kita. Kalau tadi di awal sudah kita bahas, khidmah itu tidak melulu nyapu-nyapu, tidak melulu jadi pengurus, tidak melulu jadi ketua kamar, tidak melulu rewang-rewang, tapi semuanya bisa berpotensi khidmah. Tapi kalau panjenengan ditanya, loh, kalau semisal disuruh untuk nyapu-nyapu, berarti khidmah enggak? Jelas khidmah. Yang enggak nyapu-nyapu saja khidmah, apalagi yang nyapu, apalagi yang jadi pengurus, apalagi yang jadi ustazah, apalagi yang jadi kancah masuk, ya, apalagi yang kita perlu effort dalam tenaga untuk membungahkan guru, membahagiakan guru, namanya adalah khidmah. Seperti itu. Nah, khidmah itu supaya teman-teman fahami, kalau kita niatnya khidmah, khidmah itu yang butuh adalah santri, karena kita pingin keberkahan dari ilmu dengan khidmah. Jadi jangan sampai direbah, oh kalau kita bantuin guru itu guru butuh bantuan kita, salah. Oh kalau kita bantuin pondok itu pondok butuh bantuan kita, salah. Yang butuh itu kita butuh membantu untuk kita mendapatkan manfaatnya kembali. Kenapa kok kita butuh? Coba teman-teman bayangkan, semisal ada acara, ada panitianya, khidmah panitianya kepada acara itu, maka teman-teman yang jadi panitia pasti mau nggak mau pasti belajar yang namanya sosialisasi dengan sesama, belajar menahan ego, belajar yang namanya sabar. Jauh lebih besar dari teman-teman yang tidak jadi panitia. Jadi pengurus, dijadikan ketua kamar, tugasnya setiap hari bangunin santri sholat subuh, bangunin santri sholat tahajud. Di sini kalau jadi ketua kamar, bangun malamnya jam berapa? Di sini wajib bangunnya jam berapa? Subuh atau qabla subuh? Wajib bangun malam? Wajib tahajud mboten? Wajib tahajud enggak? Kok sebagian enggak, sebagian enggak ini? Wajib tahajud enggak? Enggak, tapi kebanyakan bangunnya sebelum subuh. Kalau jadi ketua kamar bangunin enggak? Bangunin. Ini ada yang pernah jadi ketua kamar? Coba ngacung, mana ketua kamarnya ini? Mana di sini? Oh, ini ketua kamarnya pakai baju. Oh, pink-pink ini berarti ketua kamar. Oh, yang pink-pink ini berarti pengurusnya. Iya. Oh, ini berarti buronannya yang hijau-hijau ini. Ini pengurusnya yang pink. Maka dalam khidmah ini kita belajar pertama sabar. Jelas lebih belajar sabar yang ngurus daripada yang diurus. Jelas. Karena kalau teman-teman masih jadi santri biasa, belum jadi pengurus, mesti wah, nanti aja juga dibangunin kok ya. Nakal kan nggak apa-apa, yang mau masih jadi santri kok. Nanti kalau jadi pengurus taubat sendiri. Banyak santri yang punya pemikiran demikian. Iya kok senyum-senyum ini, berarti iya banyak yang demikian pemikirannya. Pasti lebih banyak belajar sabar pengurusnya. Maka kita bersyukur kalau diberi kesempatan untuk jadi pengurus, untuk khidmah, karena kita diberi kesempatan belajar yang namanya sabar. Loh, penting loh belajar sabar itu. Ahwajun nas ila sabri talibul ilmi. Yang paling butuh namanya sabar itu adalah pencari ilmu. Sabar mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita
harapkan. Sabar walaupun kehidupan ini terasa berat. Semisal itu kan penting sabar itu. Kalau Cak Ahmad sering mengutip quote itu biasanya, sabar mencintai walaupun tidak dicintai. Itu kan butuh belajar itu kan. Butuh belajar, sama butuh belajar sabar. Ada lagi pelajaran kalau misal teman-teman khidmah, yaitu adalah ikhlas. Ikhlas, saya nanya di sini, teman-teman ikhlas belajar sabar itu, kalau santri penting sekali untuk memahami kita itu di pondok dididik supaya ikhlas. Saya nanya, jadi ketua kamar, jadi pengurus digaji enggak? Enggak kan? Enggak ada yang digaji. Apalagi jadi kancah masuk, digaji enggak ada yang digaji. Semua khidmah itu mengajarkan arti ikhlas. Karena kita melakukan semuanya itu semata-mata supaya mendapatkan berkah. Tidak pingin yang namanya balasan berupa materi. Maka teman-teman, ini penting untuk kita pahami bahwa khidmah itu kalau niat awalnya baik, niat awalnya betul, nanti semua kembalinya manfaatnya untuk kita. Untuk kita. Ini juga untuk mungkin saya ingin sampaikan. Di Madura itu masih banyak pondok pesantren itu yang kalau selesai mondok belum selesai ngaji tapi sudah keburu pingin pulang. Ada banyak macam alasannya. Pertama, sudah ada yang melamar. Di Madura masih banyak enggak nikah usia 17 tahun? Lebih kecil lagi masih banyak. 15 tahun? Ada. 16 tahun banyak sudah mulai ada ya, 17 tahun. Ngajinya baru 2 tahun sudah pingin nikah. Kalau nikah, soalnya di Madura itu kebiasaannya setelah menikah selesai ngajinya. Kalau di luar sana, kalau keluarga pesantren saya rasa tidak. Tapi kalau yang di luar sana masih banyak yang punya pemikiran demikian. Udah, kalau sudah nikah waktunya ngurus anak. Maka teman-teman santri, ayo kalau mondok selesaikan dulu ngajinya. Jangan keburu-buru menikah. Pertama, kalau alasannya menikah, alasannya kadang-kadang yang kedua. Yang kedua alasannya adalah pingin cepet-cepet cari kerja. Banyak di luar sana masih banyak pemikiran teman-teman santri Madura yang demikian. Saya sempat kali mengobrol dengan beberapa ning-ning dari Madura, masih banyak yang problem masyarakatnya demikian. Jadi umur 18-19 waktunya nyari uang, waktunya kerja. Maka mondoknya diselesaikan karena untuk nyari kerja, nyari uang ya, seperti itu. Maka teman-teman ingin saya sampaikan, waktunya nyari uang nanti ada sendiri, waktunya mondok ada sendiri. Didahulukan oleh sebagian ulama, kalau kamu kehilangan waktu kamu mengaji sekarang, maka nanti kamu tidak akan dapat kesempatan itu lagi setelahnya. Jadi maksimalkan usia kamu di waktu sekarang ini untuk ngaji, untuk cari ilmu. Nanti kalau sudah selesai, nyari ilmunya sudah cukup di pondok, sudah selesai ngajinya, baru setelah itu silahkan mau mondok lagi, mau menikah, atau mau kemudian mencari uang untuk kemudian nanti menghidupi keluarga setelahnya. Tapi syaratnya itu, mondoknya harus selesai terlebih dulu. Iya, itu dia. Kemudian
dari teman-teman santri setelah ya mungkin itu dulu dari kaulo, bisa jadi nanti kita lanjutkan tanya jawab ya, supaya teman-teman tidak ngantuk. Ini sebagian sudah ada mulai ngantuk, ini supaya tidak ngantuk. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab supaya lebih semangat lagi ya. Para audiens yang berbahagia, pembahasan materi pada pagi hari ini sudah dibahas secara tuntas oleh narasumber kita. Saya mengutip sedikit dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa khidmah itu bukanlah hanya seseorang yang melayani para guru, akan tetapi khidmah adalah sesuatu yang bisa membahagiakan seorang guru. Kemudian ilmu bisa didapat dengan belajar atau ngaji. Kemudian barokah bisa didapat dengan berkhidmah. Kemudian ilmu itu juga bisa dikatakan bermanfaat apabila semakin tinggi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab bersama para audiens. Untuk sesi pertama, saya beri 3 kesempatan untuk para penanya. Penanya pertama mungkin dari para ibu nyai yang hadir pada saat ini. Kemudian yang kedua mungkin dari para ibu guru. Yang ketiga mungkin dari para santriwati. Jadi nanti kalau misalnya masih ada waktu, saya akan tambah sesi selanjutnya. Monggo yang mau bertanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf Neng, saya mau bertanya, dauhnya Neng Sela tadi berkhidmah itu kan membahagiakan guru gitu Neng ya. Kalau misalnya waktu mencari ilmu di pondok itu kan kadang orang tuanya mau ingin memberhentikan anaknya mondok, tapi anaknya masih mau mondok. Orang tuanya dengan alasan tidak punya biaya. Lagi mana anaknya itu Neng? Apa mau berhenti mondok, apa memaksa tetap di pondok sedangkan orang tuanya tidak mampu membiayai? Ya, terima kasih Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini karena yang bertanya bunyainya, jadi tidak saya bonusin foto. Biasanya kalau yang nanya santri saya bonusin foto. Sudah foto tadi Neng di bawah. Memang seringkali pencari ilmu para santri itu dibuat dilema antara taat sama guru atau taat sama orang tua. Maka di sini teman-teman perlu untuk kita pertimbangkan berbagai kondisinya.
Oh memang semisal mondoknya ini dalam rangka mondok untuk cari ilmu yang fardu ain. Jadi teman-teman perlu difahami sebelumnya bahwa mondok ngaji itu ada yang nanti sifatnya wajib, ada yang sifatnya sudah tidak wajib. Sifatnya sebatas menambah keilmuan, fardu kifayah. Yang wajib apa? Yang wajib nyari ilmu dasar 3. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga akhlak. Ini wajib setiap umat muslim wajib nyari 3 ilmu niki. Kalau enggak nyari 3 ilmu niki, setiap individu dosa. Karena dia enggak bisa sholat, berarti dia enggak bisa puasa, dia enggak bisa wudhu. Ini dosa. Jadi makanya ngaji ilmu 3 ini itu wajib. Akhlak juga wajib. Karena kita berakhlak kepada Allah, kita berakhlak kepada manusia, maka wajib nyari ilmu akhlak. Tauhid apalagi? Kalau tidak mau mengenal, bagaimana mau mengenal Allah kalau tidak lewat ilmu tauhid? Seperti itu. Nah, kalau misal untuk ilmu wajib, maka meskipun orang tua tidak mengizinkan, kita boleh untuk tetap keluar ngaji. Kalau untuk ilmu wajib yang fardu ain sifatnya. Tapi kalau ilmunya sifatnya sudah tidak fardu ain tapi fardu kifayah, kemudian mohon maaf orang tua minta boyong, menyuruh untuk boyong, tapi sedangkan guru menyuruh untuk lanjut ngaji saja, seperti itu. Nah ini perlu kita pertimbangkan alasannya. Kalau alasan orang tua, mohon maaf, alasan orang tua tidak punya biaya untuk nanti anaknya mondok, maka dengan demikian kalau memang ada solusi lain, semisal tidak perlu mengeluarkan biaya, contoh nyun sewu, kalau di Lirboyo itu ada anak-anak santri yang memang biasanya tidak punya biaya, biasanya mendaftar untuk masuk dalam, mendaftar untuk masuk jadi kanca masuk, mendaftar karena tidak punya biaya. Dan ini nanti akan dipertimbangkan. Kalau memang bisa demikian, bagus sekali, karena dia akan bisa mentaati dua-duanya, tidak memberatkan orang tua tapi juga bisa taat kepada guru. Tapi kalau alasannya bukan karena ini, kadang-kadang mohon maaf, alasannya bukan karena tidak ada biaya, kadang-kadang ada yang alasannya karena sudahlah cukup mondoknya sudah 2 tahun, udah di rumah saja, macem-macem di rumah saja. Ada yang kadang-kadang sekolah saja, kamu sekolah umum, kuliah. Ada yang alasannya sudah kamu kerja saja, ada yang alasannya sudah kamu nikah saja. Nah maka kalau yang demikian teman-teman, sebenarnya kalau ditanya kita boleh nggak sih untuk tidak usah taat sama orang tua tapi taat sama guru, atau mana yang kita dulukan ini? Yang didahulukan kalau kita lihat dalam kitab Ta'lim Muta'alim antara guru dan orang tua, yang didahulukan adalah guru. Tapi kalau kita bisa taat kepada dua-duanya tentu lebih baik. Jadi kalau teman-teman punya orang tua yang kurang bisa dikompromikan dengan gurunya, coba komunikasikan terlebih dulu. Ini yang pertama. Jadi supaya tidak menyakiti kedua belah pihak. Kepada orang tua kita tidak menyakiti, kepada guru juga kita tidak menyakiti. Karena tidak ada guru yang mengajarkan santrinya untuk membangkang kedua orang tuanya. Pasti guru itu menyuruh santrinya untuk birrul walidain. Pasti tidak ada guru kok bilang sudah kamu tidak usah manut sama orang tua, kamu di sini saja tidak usah manut sama orang tua. Kalau orang tua bilang apa nggak usah manut. Tidak ada guru yang demikian. Mesti kalau guru itu baik, kalau guru itu paham betul bagaimana anak ini nanti bingungnya dia kalau dalam keadaan dilema demikian, maka pasti guru akan menyuruh santrinya menghormati keduanya. Orang tua juga iya, guru juga iya. Demikian. Maka
saya berikan satu contoh kisah Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i, beliau itu orang tua perempuannya, ayahnya ya. Orang tua perempuan kok ayah toh. Ibunya sakit ketika Imam Syafi'i sedang proses mondok. Teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa Imam Syafi'i itu ditinggal ayahnya sejak kecil. Jadi Imam Syafi'i itu murni didikan seorang perempuan. Sampai bisa sehebat itu murni karena didikan ibunya. Banyak dari para imam yang jadi imam besar karena didikan orang tua perempuannya, karena didikan ibunya, karena ibunya yang hebat. Satu Imam Syafi'i. Dua ada lagi, Imam Bukhari. Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Siapa Imam Bukhari? Ilmunya ilmu apa biasanya? Ahli apa? Ahli hadis. Ya, punya kitab namanya Sahih Bukhari. Iya, Sahih Bukhari yang paling gampang, Sahih Bukhari. Termasuk yang didahulukan oleh sebagian ulama, kitab yang paling benar setelah Al-Quran, kitab Sahih Bukhari. Itu ditinggal oleh ayahnya ketika kecil, yatim. Imam Bukhari yatim, kemudian diasuh oleh ibunya. Nah, bagaimana ibu ini kemudian mengasuh anak, ya? Dan Imam Bukhari pada waktu kecil itu tidak bisa melihat, matanya buta waktu kecil. Coba dibayangkan ada seorang istri ditinggal oleh suaminya dan anaknya yang masih kecil dalam keadaan buta. Bagaimana susahnya? Susah sekali. Akhirnya berkat kemudian ibunya berdoa terus menerus. Nah, ibunya ini mimpi. Ibunya mimpi, dalam mimpinya pokoknya ibunya ini bertemu dengan suaranya dawuh bahwa aku ijabah, aku kembalikan penglihatan anakmu berkah dari doamu. Ini didikan ibu. Banyak sekali imam-imam besar itu yang berhasil karena didikan seorang ibu. Seperti itu. Nah, ini Imam Syafi'i proses ngaji. Ibunya sakit. Lagi proses ngaji, ibunya sakit. Ketika Imam Syafi'i ingin pulang untuk merawat ibunya, apa yang didahulukan oleh ibunya? Sudah, kamu berangkatlah ngaji saja. Karena nanti kalau kamu ngaji, manfaat kamu ngaji ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kalau kamu di rumah, manfaatmu cuma buat saya. Manfaatmu cuma buat saya, ngerawat saya saja. Tapi kalau kamu nanti ngaji, manfaat dari dirimu akan bisa dirasakan oleh orang banyak. Ini teman-teman perlu untuk dipertimbangkan demikian. Jadi kalau semisal kita dibingungkan dengan dua hal, difikir mana yang lebih bermanfaat. Coba kira-kira manfaatnya lebih banyak mana? Kalau teman-teman ngaji bisa memberi manfaat untuk orang banyak, maka tentu lebih utama ngaji. Meskipun ini pada prakteknya pasti berat. Karena namanya orang tua sakit, anak di pondok tidak bisa fokus biasanya. Mikir orang tua sedang sakit. Tapi kalau orang tuanya seperti ibunya Imam Syafi'i, maka ini baik. Dan saya pernah menjumpai orang tua yang demikian di masa sekarang. Orang tuanya sakit, anaknya di pondok, tetap tidak boleh pulang. Katanya orang tuanya demikian, kamu meskipun pulang tidak bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Maka kamu lanjut saja ngaji. Kamu pulang tidak ada manfaatnya. Sudah ada ibu di rumah. Toh kamu pulang, kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Maka yang baik buat kamu lanjut ngaji. Ini betapa orang tua itu mementingkan pendidikan anak. Maka begitu. Kita doakan semoga orang-orang tua kita semua diberikan panjang umur, fisihah wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan.
Jadi mungkin ada yang tanyakan lagi? Ya, dipersilakan monggo. Yang pakai kacamata mungkin. Yang sebelah sana. Silakan, sampean. Kalau habis adzan, sempatkan doa setelah baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai innaka la tukhliful mi'ad. Doa Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah dipraktekkan? Sudah pernah belum? Sudah pernah dapat ijazahnya? Rabbighfirli 5 kali, kemudian warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini faidahnya kalau dibaca setelah adzan, maka nanti oleh Allah dia akan dicatat sebagai orang yang birrul walidain. Meskipun andaikan walaupun dia kenyataannya tidak birrul walidain. Jadi doanya demikian, gitu ya. Saya ijazahkan. Qabiltu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih sebelumnya karena setelah sudi memberikan waktu kepada kami untuk bertanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Nawilatun Nofus, delegasi dari Pondok Pesantren Sumber Anum. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara soal hikmah, yang mana hikmah itu merupakan penyebab dari barokahnya ilmu. Seandainya di samping kita berkhidmah kepada guru, akan tetapi kita memiliki tanggungan kepada pesantren, yang terkadang antara tanggungan dan berkhidmah kepada guru itu waktunya bersamaan. Jadi pertanyaannya, lebih dahulu mana kita berkhidmah kepada guru atau memenuhi tanggungan yang telah ditetapkan oleh pesantren kepada kita? Mungkin cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bonusnya ke depan. Mana ini fotografernya ini? Pertanyaannya bagus sekali. Karena memang dilemanya orang-orang yang khidmah itu begini. Satu waktu dia punya kewajiban kepada pesantren, semisal ada tugas sekolah semisal. Atau di pesantren ada kegiatan wajib seperti itu. Tapi di waktu itu juga dia didhawuhi untuk khidmah di dalam. Untuk semisal bagiannya masak. Bersamaan. Ini nanti kalau saya khidmah, ndak bisa ngaji di pondok, ndak bisa sekolah. Tapi kalau saya ngaji, ndak bisa khidmah. Maka mana yang harus kita prioritaskan? Panjenengan kalau sudah diberi tugas oleh kiai untuk khidmah, saya rasa berarti memprioritaskan khidmah. Karena tugas dari kiainya adalah khidmah. Karena orang yang berkhidmah, yang bertentangan dengan waktu-waktu yang di pesantren tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu saja. Maka yang sudah diberi tugas demikian, ya silahkan untuk harus mendahulukan gurunya, khidmah kepada gurunya, daripada kita melakukan tugas kita yang ada di pondok pesantren. Seperti itu. Kecuali kalau jenengan tidak didhawuhi, faham tidak didhawuhi ya? Tidak disuruh untuk khidmah. Contoh, tugasnya itu enggak tugas bagian nyapu. Semisal ada mbak tugas bagian nyapu. Nyapunya itu pas kebetulan di pesantren ada kegiatan juga. Akhirnya mau enggak mau berarti dia karena sudah diberi tugas nyapu, ya nyapu silakan. Atau tugasnya nyuci, atau tugasnya masak, atau tugasnya ngomong, bertentangan dengan tugas yang di pesantren, maka ya silakan dahulukan yang ini. Biasanya guru itu kalau semisal perihal ngajinya anak-anaknya santri yang dalam, yang anak kancah masuk itu diperhatikan, loh kamu sudah ngaji belum? Biasanya demikian. Ini waktunya kamu sekolah enggak? Demikian kalau di Lirboyo demikian. Maka anak-anak yang kancah masuk ini kalau semisal nanti telat gak masalah, tapi tetap ada waktu untuk ngaji. Cuma yang diprioritaskan tetap yang kita khidmah kepada guru, karena memang tugasnya. Saya tugasnya itu. Kalau memang dia gak ada tugas, contoh, ya bukan kancah masuk, ya gak ada tugas untuk masak, ya gak ada tugas untuk nyuci, tiba-tiba masuk dalam tidak mengikuti kegiatan pesantren, malah pinginnya khidmah saja. Lah ini yang kurang tepat menurut kaulo, karena bukan bagiannya. Maka kita termasuk juga dalam khidmah itu melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita. Itu termasuk bagian daripada
khidmah. Teman-teman kalau bagiannya apa namanya? Bagiannya rois am, misal di sini. Bagiannya yang bagian meroisi di depan kelas. Di sini ada enggak ya? Rois itu paham enggak? Enggak paham ya, beda ya bahasanya ya. Kalau di sini ngajinya kelas-kelas ya? Iya. Kalau sebelum gurunya masuk ada yang nerangin enggak? Dari santri maju ke depan gitu. Pelajaran setelahnya, pelajaran sebelumnya. Enggak ada ya? Kalau di Lirboyo itu ada demikian teman-teman. Namanya rois. Ada namanya pelajaran yang kemarin atau yang besok kita akan ngajikan. Itu hari ini kita musyawarahkan terlebih dulu. Jadi misal besok waktunya ngaji Fathul Qorib semisal. Hari ini kita berarti musyawarah Fathul Qorib untuk membahas pelajaran yang sebelumnya, pelajaran yang dulu, yang minggu kemarin. Nanti apa yang ada ditanyakan atau tidak buat besok ditanyakan kepada guru, seperti itu. Nah ini di Lirboyo ada yang bagiannya menjelaskan begini, bagian rois. Nah ini kalau kamu sudah ada bagiannya demikian, jangan sulit-sulit untuk maju. Kadang orang itu, santri itu paling sulit kalau misal disuruh kiainya buat contoh. Ayo kamu baca ini, maju ke depan, baca ini. Kamu aja lah ini. Nggak ada yang mau maju ke depan untuk bantu kiainya semisal membacakan apa begitu. Yang kaitannya malah justru dengan keilmuan. Karena merasa saya enggak bisa, takutnya enggak bisa, akhirnya mengajukan temannya. Ini menurut saya kurang tepat. Ayo enggak apa-apa maju. Memudahkan kiai itu termasuk dalam rangka khidmah. Seperti itu. Ya. Kemudian penting juga. Orang kalau khidmah itu yang inovatif. Paham inovatif enggak? Yang punya inovasi-inovasi sendiri. Jangan nunggu disuruh baru mau khidmah. Ini anak sekarang itu banyak yang demikian. Kalau enggak disuruh nyapu, enggak nyapu. Padahal sudah tahu kalau kok kotor. Khidmah yang paling baik itu yang mirip sahabat khidmah ke Kanjeng Nabi. Karena kita mau cari role model siapa lagi kalau bukan sahabat khidmah ke Kanjeng Nabi. Khidmah yang paling baik kalau kita contohnya itu khidmahnya sahabat kepada Nabi. Sahabat ke Nabi itu benar-benar sangat inovatif. Apa namanya? Inisiatif. Nah, itu dia. Sangat inisiatif. Ya inovatif, ya inisiatif. Jadi modelnya itu belum Nabi dawuh sudah ada sahabat yang melakukan. Contoh. Semisal Nabi itu suatu malam beliau tidak bisa sare karena waktu itu beliau sedang memang jadi buronan orang kafir kan ya, dicari oleh orang kafir, banyak yang ingin membunuh Nabi. Malam-malam itu Nabi itu benar-benar tidak bisa sare karena ada yang menjaga nggak ya begitu loh. Andai kan ada yang menjaga, ternyata tiba-tiba kedengeran ada suara pedang disarungkan, creng gitu kan. Kalau pedang disarungkan kan, pedang dimasukkan ke sarungnya itu, kreng gitu kan. Loh, siapa? Gitu. Didauhkan, saya Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dan itu berulang kali kejadian. Ada sahabat Nabi yang lain juga demikian, sama. Belum diminta oleh Nabi untuk menjaga Nabi, beliau sudah menjaga Nabi terlebih dulu. Ini namanya inisiatif. Ya, pinter. Khidmat yang demikian harusnya. Sebelum Nabi nyuruh untuk semisal menduangkan air wudhu, sahabat sudah berlomba-lomba. Jadi kalau semisal lagi perang begitu ya, lagi perang semisal mau masak, oh saya bagian yang nyembelih kambingnya Nabi. Sahabat, oh saya bagian yang nanti bikin bumbunya yang masak Nabi. Oh saya bikin gitu. Loh, Nabi sendiri kalau para sahabat demikian, Nabi itu orangnya ndak pengen nganggur sendiri. Hatta Nabi bilang, oh berarti saya bagian nyari kayu bakar. Dawuh Nabi. Yuk akhirnya langsung para sahabat bilang, loh jangan Nabi, masa panjenengan nyari kayu bakar? Sudah biar kami saja yang nyari kayu bakar. Akhirnya didawun sama Kanjeng Nabi,
Allah tidak suka hamba yang tidak sama dengan sesamanya. Kalau ada yang beda Allah nggak suka. Maka saya juga ingin sama dengan kalian semua. Demikian. Maka jadi orang yang kalau ingin khidmah itu harus yang inisiatif. Ya, gurunya kira-kira butuh apa sebelum disuruh sudah kita lakukan. Makanya orang kalau khidmah itu sulit kalau betul-betul khidmah. Kalau betul-betul niatnya khidmah. Kalau cuma khidmah sesekali itu gampang. Yang sulit itu terus-menerus khidmah. Karena hal yang baik itu paling sulit untuk diistiqomahkan. Hal yang baik itu sulitnya terletak pada keistiqomahannya. Kita mau jadi orang baik sekarang bisa sekarang. Sekarang baik bisa. Mau jadi orang rajin sekarang bisa. Nanti kurang tahu lagi. Soalnya mempertahankan kita rajin terus susah. Iya kan? Kadang rajin, kadang males. Kadang semangat, kadang males. Maka yang baik, yang sulit dari orang baik itu bukan kebaikannya, bukan. Tapi keistiqomahannya. Menjaga selalu baik. Menjaga selalu khidmah, itu yang sulit. Nah ini teman-teman yang perlu untuk diusahakan. Ya, mungkin itu ya. Bisa dilanjut dari para santri dulu ya. Mohon maaf para ibu guru, nanti kalau ada waktu yang bisa diberikan oleh beliau nanti dilanjut daripada Dewan Guru. Dipersilakan dari para santri ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan terkait materi pada siang hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri, yakni Ning Haja Sela Hasina Zamzami yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada acara daurah kepesantrenan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rukoya Muni, alamat Palengan Lauk. Dalam pengabdian, dawuh guru terkadang dalam beberapa hal seringkali berseberangan dengan apa yang ada dalam pikiran. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa pendapat guru adalah yang terbaik dibandingkan dengan pendapat kita yang kita anggap baik. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk mempersembahkan sebuah lagu terkhusus kepada Yang Mulia Ning Hajah Sela Hasina Zamzami. Dan mohon kepada teman-teman santri untuk bernyanyi bersama. Wow. Vokalis ini berarti. Biri-biri saya telah hilang, habis dimakan serigala. Siapa yang tak kenal Ning Sela? Dia cantik baik budinya. Biri-biri saya telah hilang, habis dimakan serigala. Rasulullah salamun alaik ya
رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أول الجود والكرم. Kami mondoi Taman Sari mengharap ridho Kiai Bunyai, semoga bisa terus diakui dan mendapat ridho ilahi. Kami mondoi Taman Sari mengharap ridho Kiai Bunyai terus diakui dan mendapat ridho ilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Di milad pondok 59 alhamdulillah hadir ajunan, semoga ada takdir Tuhan jumpa lagi di tahun depan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Yang mulia ning selah hasina ngamri barokah juga ilmunya, karena kami hakikatnya adalah madrasah pertama. Yang mulia ning selah hasina ngamri barokah juga ilmunya, karena kami hakikatnya adalah madrasah pertama. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju. Yuk. Siap, saya jawab pertanyaannya. Bagaimana kalau dawuh guru ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita atau pikiran kita? Bagaimana cara kita meyakinkan bahwa apa yang didawuhkan guru ini jauh lebih baik dari apa yang sudah kita yakini? Saya teringat sekali cerita. Ini kalau panjenengan dalam permasalahan jodoh ya, kalau saya ingat ceritanya itu Mbah Yai Mahrus Ali. Kalau tidak keliru demikian. Ceritanya Mbah Yai Mahrus Ali ini. Jadi Mbah Yai Mahrus Ali dimantu oleh gurunya sendiri. Seperti itu. Mbah Yai Abdul Karim. Mbah Yai Mahrus Ali itu ayah dari Abu Abdullah Kafabihi Mahrus. Itu dulu dimantu oleh Mbah Yai Abdul Karim. Saat diminta untuk jadi mantunya, Mbah Yai Mahrus Ali ini sempat menanyakan hal ini, bagaimana meminta persetujuan kepada gurunya yang satu. Kemudian dijawab oleh gurunya yang lain, apakah istikharah gurumu lebih baik daripada istikharahmu sendiri?
Ini menurut saya suatu hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai renungan begini, yang kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau guru sudah punya pendapat, apakah pendapat guru kita yang tentu lebih bijaksana, apakah perlu untuk kita pertanyakan? Apakah kita yang masih labil seperti ini, masih mungkin pendapat kita lebih baik daripada guru kita? Seperti itu loh. Jadi maksudnya begini, kita kalau ingin yakin dengan pendapat guru kita lebih utama, kamu harus yakin kalau gurumu itu lebih dekat sama Allah daripada kamu. Kamu harus yakin kalau gurumu ini sudah paling mulia. Mendapatkan kemanfaatan ilmu dari seorang guru itu tergantung bagaimana pandangan seorang murid terhadap guru. Seagung mana dia memandang gurunya. Ini nyuwun sewu, karena sangat-sangat berkaitan dengan teman santri yang khidmah. Khidmah itu justru rentan memandang guru sebelah mata. Kenapa? Karena orang kalau khidmah sering bareng dengan guru. Orang kalau khidmah dengan guru banyak waktunya dihabiskan dengan guru, sehingga namanya gurunya manusia. Akhirnya celah-celah kemanusiaannya terlihat oleh sang murid. Maka murid yang khidmah itu harus betul-betul lebih hati-hati, karena dia akan lebih mudah memandang gurunya sebagai manusia biasa. Padahal kita kalau mau mengambil manfaat kepada guru harus nadhrah, melihat guru dengan nadhratul kamal, dengan ainil kamal, ainit ta'zim. Harus. Kalau lihat guru, oh guruku itu ya masih punya banyak kekurangan, tidak akan bisa mengambil manfaat ilmunya sebanyak-banyaknya, tidak bisa. Kok masih meyakini gurunya punya banyak kekurangan? Kalau mau ngaji harus meyakini bahwa gurunya itu yang paling baik dalam bidangnya. Jadi begitu konsepnya orang mau ngaji, mendapatkan manfaat. Maka teman-teman, kalau kita masih mempertanyakan pendapat guru, berarti pandangan kita kepada guru masih kurang. Masih kurang. Kalau kita pandangannya kepada guru begitu mengagungkan, maka berarti kita tidak akan mempertanyakan bagaimana pendapat guru lebih baik mana dengan pendapat kita. Seperti itu. Jadi ini tarafnya, tingkatannya ada di hati, belajar ngatur hati. Maka santri itu paling baik loh doa, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhab barakata ilmihi. Allahumma astur aiba muallimi wala tadhhab barakata ilmihi anni. Demikian. Ya Allah, semoga Engkau menutup aib guruku dariku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku ya Allah. Ini penting ya untuk doa begini, karena orang itu memang manusiawi sekali. Orang kalau lihat salahnya orang lain langsung nganggep orang itu biasa, manusiawi. Maka kita sebagai seorang santri yang justru rentan melihat seperti ini, melakukan hal yang demikian, kita harus batasi diri betul. Jangan mudah-mudah menghibah guru. Luhumul ulama masmumah. Jangan gak hanya maitan. Kalau kita ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan kan? Kalau menghibah sesama muslim sama seperti makan daging bangkai, begitu kan? Lahma akhihi maitan. Tapi kalau menghibah gurunya, ini seperti makan daging bangkai yang beracun. Jadi sudah bangkai beracun pula. Maka efeknya itu yang berbahaya kepada diri kita. Maka teman-teman harus hati-hati dijaga. Kalau sering kelihatan dekat dengan gurunya, ini kita perlu untuk batasi diri. Gak boleh ghibah. Kemudian kita batasi bagaimana caranya, kita tetap harus melihat guru dengan pandangan memuliakan. Tidak boleh melihat guru dengan pandangan meremehkan, tidak boleh. Kalau guru sudah dawuh suatu pendapat, ya
yakini itu benar seperti itu ya. Kalau misal memang hal ini kaitannya nyun sewu nggih, contoh nyun sewu perihal jodoh, kadang-kadang sama gurunya dijodohin, kitanya nggak seneng semisal, atau kita matur kepada guru minta pendapat, sudah dikasih pendapat sama gurunya, kita malah nggak terlalu cocok, repot kalau begini ya. Maka teman-teman harus mulai menata hati dari sekarang ya, seperti itu. Saya buka sesi kedua, terdiri dari 2 orang penanya. Persilahkan. Monggo. Barangkali tadi yang dari ibu guru yang saya tolak, masih ada? Masih. Kalau udah ada, langsung saja yang lain. Assalamualaikum maju dulu. warahmatullahi. Ya, dipersilakan. Sampean yang nggak pakai kacamata, karena yang tadi kan sudah pakai kacamata. Silahkan. Sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Sulia Fatma, saya dari Kota Bangkalan. Sebelumnya barukan sudah dijelaskan tentang hikmah, bukan hanya sekedar melayani para guru, akan tetapi membahagiakan guru. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana cara kita berhikmah pada guru walaupun kita sudah boyong dari pesantren? Namun sebelum pertanyaan ini saya tutup, ada sepatah 2 kata dari saya mewakili segenap santri putri Taman Sari. Kula mewakili sedaya santri putri Taman Sari ngaturaken matur sembah nuwun teng Umi Sela Hasina Zamzami, polane panjenengan saged rawuh teng Taman Sari kangge acara Daura santri putri Pondok Pesantren Taman Sari. Mugi-mugi kula kalih panjenengan disukani kesehatan kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula kalih panjenengan disukani ketemu malih kalih keadaan sehat wal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya kepada kami. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya delegasi dari Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anum. Pertanyaannya bagaimana? Tadi kan dawu ajunan ilmu yang barokah dapat diperoleh dengan cara berkhidmah. Lalu saat kami berkhidmah, ketika kami berkhidmah, ketika masih ada rasa tidak ikhlas
di hati kami dalam kurung tidak jelas ini masih suka mengeluh atau yaitu masih suka mengeluh, apakah masih akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan ilmu yang barokah atau bagaimana? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo dua-duanya maju ke depan dulu. Ini sini cepet deh kayaknya. Baik, langsung saya jawab pertanyaannya. Bagus-bagus, alhamdulillah. Mari tepuk tangan buat teman-teman semua. Ini tandanya betul-betul menyimak dari awal. Pertama ingin saya jawab pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara kita khidmah kepada guru dalam kondisi kita sudah pulang dari pesantren, sudah di rumah. Pertama, cara kita khidmah kepada guru ketika kita sudah pulang. Kalau semisal panjenengan ada acara reuni, acara kumpulan santri, usahakan hadir. Ini termasuk dari khidmah pertama. Jadi supaya nyemangatin, kadang-kadang teman-teman itu menyepelekan hal ini, padahal ini dalam rangka kita khidmah. Karena guru senang kalau yang hadir banyak. Ya kan? Ini dalam rangka kita khidmah. Kedua, mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang kita dapat di pondok pesantren itu khidmah. Khidmah kepada guru, khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasulullah. Sama. Jadi panjenengan khidmah ngaji di rumah, mengajarkan kepada anaknya. Kalau dulu di pondok, nah ibu kalau belajar misal ya, sifat wajib Allah itu ada 20, diajarkan ke anaknya biar anaknya hafal. Sifat muhalnya ada 20, diajarkan ke anaknya. Walaupun kita cuma ngajarin, jangan cuma ya, kita ngajarin Fatihah. Itu kalau kita niatkan mengajarkan anak, memberikan pendidikan kepada anak, itu semua khidmah kepada guru. Karena nanti pada akhirnya pahala dari kita mengajarkan ilmu, semuanya akan mengalir kepada guru-guru kita. Jadi panjenengan khidmah kalau sudah di rumah pertama, dengan memenuhi panggilan guru tatkala ada namanya reuni, ngaji rutinan. Di sini ada nggak ngaji rutinan alumni? Setiap bulan, setiap 1 bulan, 1 bulan sekali. Kalau bisa kalau memang lagi longgar panjenengan disempatkan untuk hadir seperti itu. Kalau memang rumahnya jauh, misal rumahnya luar Jawa, ada biasanya kalau di pondok di Madura itu banyak dari Pontianak, betul? Ada nggak di sini? Gak ada. Dari mana yang paling jauh? Bangkalan. Ya bisa hadir setiap bulan ke Bangkalan ya. Bangkalan situ. Mana lagi yang lebih jauh dari Bangkalan? Papua. Ada yang dari Papua. Mana? Masya Allah. Yang tadi umurnya, loh, yang tadi saya nanya umurnya Belu itu, loh, Papua bisa bahasa Madura? Oh, malah bisanya bahasa Madura, jangan-jangan. Oh, Masya Allah, hebat. Oh iya, ini dari, oh itu juga Papua? Soalnya berdiri, saya ada.
Jauh sekali. Nah, semisal rumahnya jauh luar Jawa atau semisal rumahnya Jawa Tengah, Jawa Barat begitu. Nah, itu nanti sempatkanlah penutupannya hadir atau nanti kalau pas reuni akbar hadir begitu. Disempatkan. Itu namanya kita khidmah kepada masyayikh. Kita menghidupkan alumni-alumni. Kita menghidupkan kegiatan-kegiatan alumni. Ya, teman-teman, kalau sudah sampai rumah, jangan lupa ilmunya diamalkan. Mengamalkan ilmu itu tidak harus selalu menjadi kiai bunyai, ndak. Teman-teman mondok di sini tujuannya supaya apa? Supaya bisa ngaji. Supaya dapat ilmu bisa dibuat untuk diamalkan dalam keseharian kita. Tujuannya itu. Jangan sampai ngaji tujuannya supaya jadi bunyai, salah. Ngaji tujuannya supaya nanti katanya kalau orang mondok, kalau orang nyari ilmu sama Allah diberikan jaminan rezekinya lancar jadi orang kaya. Salah. Niatnya berarti karena harta dunia. Bukan. Niat ngaji supaya kita kalau beribadah kepada Allah dengan ilmu. Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang kalau amal tanpa ilmu maka amalnya ditolak sama Allah. Lah teman-teman di sini sudah beruntung semua. Ngaji semua, gimana caranya wudu, gimana caranya sholat, gimana caranya mandi besar. Ini loh yang tidak setiap orang punya himmah untuk ngaji. Justru malah karena setiap hari kita biasa melakukan, orang itu enggak setiap orang punya keinginan untuk ngaji. Allah, wong biasa setiap hari juga sholat, padahal sholatnya belum tentu benar. Betul. Saya kemarin membaca dawuh dari ulama, ada sebagian yang dawuh bahwa minik tirabis sa'ah tanda hari kiamat sudah dekat adalah ada orang 70 sholat. Dari 70 orang yang sholat ini tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Na'udzubillah, sama na'udzubillah min dzalik. Kenapa nggak diterima? Yuk karena nggak sesuai syarat rukunnya, nggak sesuai. Sholatnya nggak tahu gimana cara wudhunya, sholatnya membawa najis, sholatnya enggak nutup aurat sempurna. Maka teman-teman perlu belajar. Mondok itu tujuan utamanya supaya bisa digunakan sebagai bekal beribadah kepada Allah. Maka nanti kalau sudah sampai rumah, ayo diamalkan ilmunya. Diamalkan itu dipakai untuk kita. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Anfusakum dulu. Kita dulu yang make ilmunya pertama. Fikihnya dipakai untuk diri kita, akhlaknya dipakai untuk diri kita, baru kita tularkan kepada orang lain. Kita tularkan pertama, diamalkan, diajarkan kepada anak, kepada ibu, kepada ayah, kepada adik, yang sekitar kita dulu. Jangan santri pulang moro-moro kemudian langsung, ini siapa yang mau ngaji, saya sudah mondok. Jangan begitu, gak bisa. Santri pulang kok langsung begitu, gak ada yang menerima nanti. Harus bergaul dulu kepada masyarakat, ya, supaya bisa nanti menyebarkan ilmu lebih luas lagi. Nah teman-teman, kalau bisa demikian, maka saya rasa tidak akan ada yang lebih membahagiakan guru kita lebih daripada santrinya menjadi orang yang bermanfaat di rumahnya masing-masing. Baik, itu saja mungkin untuk pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana khidmah? Kalau kita khidmah tapi masih mengeluh, ini ikhlas atau tidak? Terus kita khidmahnya bagaimana, diterima atau tidak kiranya? Kalau kita khidmah, sebenarnya hati ini khidmahnya sudah diusahakan untuk ikhlas, tapi kalau capek rasanya, kalau nggak bilang capek nggak bisa. Duh nah cek lesona, gitu ya. Duh cek lesona, pengen pijet.
capek banget rasanya habis jadi panitia, misal. Capek, masa boleh nggak ngeluh begini? Kalau ngeluhnya cuma sekedar ngeluh dari lisan saja tapi tidak dari hati, nggak apa-apa saya rasa. Karena namanya juga manusia, ya kan? Kalau capek bilang capek. Kalau capek, kalau lelah silahkan bilang lelah. Yang penting jangan menyerah, kan begitu. Jadi teman-teman yang khidmah juga sama saya rasa. Gak apa-apa kok orang bilang lelah, gak masalah. Kita bilang lelah juga gak apa-apa. Bukan berarti orang bilang lelah itu mengeluh, enggak. Masa orang langsung kuat terus ya? Masa orang suruh kuat terus, kan enggak. Kalau waktunya sakit ya sakit. Kalau waktunya capek ya capek. Kalau waktunya istirahat ya istirahat. Kita butuh jeda, itu manusiawi. Enggak masalah. Jadi kita bilang lelah bukan berarti menunjukkan kita tidak ikhlas. Ya, tidak berarti kemudian menunjukkan hati kita tidak ikhlas. Jangan sampai juga begini, saya takut khidmah saya tidak ikhlas, mending saya tidak usah khidmah. Lah ini salah. Jangan sampai takut untuk beramal karena takut amalnya tidak sempurna. Beramallah terus meskipun belum sempurna, nanti lama-lama Allah yang akan menyempurnakan. Itu dia ya. Jadi kita gak usah sedekah lah. Sedekah saya nanti takut ria. Ya sudah, gak belajar untuk sedekah. Sedekahlah terus sampai kamu nanti lupa sama ria. Karena sudah terbiasa untuk sedekah. Seperti itu. Saya difaham ya? Saya rasa mungkin ini penutup dari bincang-bincang kita pada siang hari ini. Dari awal hingga akhir, kalau yang saya sampaikan ada banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi semoga dari sedikit yang saya sampaikan bisa menjadikan manfaat untuk teman-teman semua. Bisa menjadikan suntikan semangat teman-teman dalam belajar. Semoga setelah ini belajarnya semua diberikan kesemangatan, diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam rezekinya orang tua kita, kemudahan dalam rezekinya kita semua, kemudahan dalam jodohnya. Semoga dapat jodoh-jodoh semua yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, saya pribadi setelah mohon maaf mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pondok Taman Sari atas penghormatannya yang luar biasa. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga dibalas yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita doakan dzurriyyah keluarga Taman Sari diberikan oleh Allah panjang umur, fisihah wa afiyah, diberikan kehidupan yang berkah, yang bahagia, selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada siang hari ini terlaksana dengan baik, dan semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua menjadi santri yang memang benar-benar berbakti kepada guru dan pesantren, baik yang masih ada di pesantren maupun yang sudah boyong dari pesantren. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada para audiens yang begitu antusias dalam menyimak dan bertanya dan menghidupkan suasana keadaan yang kita jalani siang ini. Kemudian terima kasih juga kepada para penyelenggara panitia yang begitu hebat, kemudian begitu semangat dalam mensukseskan acara ini sehingga acara ini terkesan lebih
baik dan begitu keren. Tepuk tangan buat kita semua. Demikian atas perhatian para audiens sekalian, saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati para audiens sekalian. Akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah pemberian sertifikat dan kenang-kenangan kepada narasumber dan moderator kita pada kesempatan kali ini. Untuk memberikan sertifikat pada narasumber kita, kami mohon kepada Yang Mulia Ning Hafifawasi, beliau selaku wakil pengasuh Pondok Pesantren Putri Taman Sari. Kepada beliau dipersilahkan. Selanjutnya ialah pemberian kenang-kenangan pada narasumber kita. Kami mohon kepada Majelis Keluarga Besar Pondok Pesantren Taman Sari untuk memberikan kepadanya kami persilahkan. Perlu diketahui bahwasannya kenang-kenangan ini dibuat langsung oleh santri Pondok Pesantren Putri Taman Sari.
Selanjutnya dimohon untuk foto bersama pengurus dan panitia seminar daurah kepesantrenan. Mohon maaf kami ralat. Selanjutnya ada kenang-kenangan kepada Yang Mulia Neng Sela Hasina dari owner Mita Fast Up yang sedang booming di Pamekasan bahkan sampai keluar kota. Kepadanya dipersilahkan.